Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendra Citandra Novela dengan nomor NPM 10100101023. Di sini saya akan melakukan pemaparan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Obesitas dengan Body Certification pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di mana obesitas ini menjadi masalah kesehatan yang terus meningkat setiap tahunnya, dan penyebab utama itu biasanya karena gaya hidup yang semakin tidak aktif dan juga konsumsi makanan yang kurang sehat. Di mana obesitas ini berdampak pada masalah kesehatan lainnya, termasuk pada kesehatan psikologis, yaitu yang bisa menyebabkan body image negatif sehingga menyebabkan body dissatisfaction. Lalu body dissatisfaction itu sendiri bisa menyebabkan adanya gangguan makan, depresi, bunuh diri, dan juga hal lain, Mbak. Untuk tujuan penelitiannya itu, yang pertama menilai tingkat body dissatisfaction pada mahasiswa dan juga mahasiswi FK Unisba yang mengalami obesitas. Yang kedua, menilai tingkat body dissatisfaction pada mahasiswa dan juga mahasiswi FK Unisba yang memiliki IMT normal. Dan yang ketiga, menganalisis bagaimana hubungan antara obesitas dengan body dissatisfaction pada mahasiswa dan juga mahasiswi FK Unisba. Selanjutnya ada subjek dan juga metode penelitian, di mana populasinya itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran tingkat 1, 2, dan 3 Universitas Islam Bandung pada tahun ajaran 2022 atau 2023 dengan 60 subjek yang terbagi menjadi 2 kelompok. Ada 30 dengan IMT normal dan juga 30 untuk IMT obesitas. Yang mana ini tuh diambil dengan non-probability sampling, purposive sampling. Metode penelitian digunakan itu adalah analitik kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, dan analisis datanya itu menggunakan uji tes tidak berpasangan dan juga uji eksperimen. Untuk hasilnya itu, yang pertama ada karakteristik dari subjek penelitian terlebih dahulu, di mana untuk perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki dengan selisihnya itu 33,3%. Lalu berdasarkan karakteristik, di sini terdapat berdasarkan usia yang memiliki rata-rata 20,3 tahun, lalu berat badannya itu sekitar 69,3 kg, tinggi badannya sekitar 160,8 cm, IMT-nya itu sekitar 26,58, dan skor BSI-nya itu sekitar 84,4. Lalu distribusi tingkat body satisfaction pada mahasiswa FK Unisba, IMT normal juga obesitas, di mana di sini ada 63,3% yang tidak peduli atau tidak khawatir terhadap tubuhnya untuk yang IMT normal. Dan tingkat obesitas itu ada di 43,3%, dia tidak peduli atau tidak khawatir terhadap bentuk tubuhnya, di mana berarti mayoritas itu tidak peduli atau tidak khawatir terhadap tubuhnya kalau dibandingkan antara normal dan juga obesitas, dan sisanya itu tersebar pada kekhawatiran ringan, sedang, ataupun yang sangat mengkhawatirkan tubuhnya. Lalu kalau misalkan perbandingan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan yang memiliki IMT obesitas itu, mayoritas laki-laki itu tidak peduli atau tidak khawatir terhadap tubuhnya, dan sisanya itu pada kekhawatiran ringan dan juga kekhawatiran sedang, dengan yang ringan itu 18,75% dan juga yang sedang itu ada 18,75%. Sedangkan kalau perempuan itu dia tertinggi ada di kekhawatiran ringan terhadap tubuhnya sekitar 35,7%, dan lainnya itu tersebar di tidak peduli, di kekhawatiran sedang, dan juga di sangat mengkhawatirkan tubuhnya. Lalu kalau yang normal dari perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu, keduanya ada mayoritas tidak peduli atau tidak khawatir terhadap tubuhnya. Tapi kalau misalkan pada laki-laki itu sisanya itu ada di kekhawatiran ringan terhadap bentuk tubuhnya, sedangkan di perempuan itu terbagi di ada yang di ringan, sedang, ataupun yang ada yang sangat mengkhawatirkan. Nah, selanjutnya dilakukan uji T tidak berpasangan, di mana ini menunjukkan ada p-value itu sebesar 0,035 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor body satisfaction yang bermakna antara mahasiswa dengan IMT normal ataupun IMT obesitas dengan tingkat keyakinan 95%, yang menunjukkan jika dilakukan penelitian pada populasi itu menunjukkan adanya perbedaan skor body satisfaction antara IMT normal juga IMT obesitas sekitar 1,4 hingga 3. Nah, untuk melihat hubungan antara IMT dengan skor BSI 34 ini dilihat dulu dari nilai P-nya. Nilai P-nya itu 0,012 yang menunjukkan adanya korelasi antara IMT dengan body satisfaction. Nilai R itu korelasi positif dengan kekuatan korelasi lemah. Ini bertanda bahwa adanya korelasi positif, berarti kalau misalkan IMT-nya itu meningkat, maka skor BSI 34 itu juga akan sulit. Nah, kesimpulannya yang pertama, mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba ini memiliki tingkat body satisfaction sebesar 63,3%, sementara mahasiswa dengan IMT obesitas itu sekitar 13,3%, yang mana mayoritas dari mereka itu memperhatikan penampilan fisik mereka. Yang kedua, tingkat obesitas berdasarkan IMT ini menunjukkan perbedaan signifikan antara laki-laki dan juga perempuan, di mana persentase tertinggi obesitas itu terjadi pada laki-laki yang tidak memperdulikan tubuhnya sekitar 62,5%, dan persentase rendah itu terdapat di perempuan sekitar di kekhawatiran sedang di 14,3%. Nah, terus yang ketiga, terdapat perbedaan signifikan dalam skor body satisfaction antara mahasiswa IMT normal juga obesitas dengan p-value itu 0,035, dan terdapat adanya hubungan signifikan antara IMT dengan body satisfaction dengan nilai korelasi positif itu R-nya itu sama dengan 0,321, yang menunjukkan ada korelasi lembah, di mana menunjukkan peningkatan nilai IMT itu cenderung berhubungan dengan peningkatan skor BSI-nya. Alhamdulillah, mungkin itu untuk pemaparan dari penelitian saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.